Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ane, ekspedisi lorong waktu. Sebelum kita mulai, tetap kita berdoa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kenikmatan atas diri kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kenikmatan atas diri kita semuanya, penonton ekspedisi lorong waktu. Dan mari sama-sama kita doakan juga kepada penonton ekspedisi lorong waktu, apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan apabila ada yang kesulitan mencari rezeki di masa pandemi corona ini, mudah-mudahan Allah juga memberikan kelancaran, dimudahkan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya agar bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Saya stay dulu kameranya untuk penonton ekspedisi lorong waktu. Saya ada di lokasi ini, daerah Pamulang, dekat Danau Pamulang, yang tadi aja baru sampai ke sini. Itu ada warga yang bercerita tentang hati-hati Pak kalau misalnya explore di sini, karena banyak kejadian di sini, banyak penampakan, banyak gangguan makhluk-makhluk gaib. Untuk itu tetap kepada penonton ekspedisi lorong waktu, kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah kesaksian kita, dan kesaksian ini nggak akan diikuti oleh bangsa jin, apalagi jin-jin kafir, dia nggak akan mau. Dan senantiasa hadapkan hati kita, pikiran kita, jangan terlalu fokus dengan expose-nya atau explore-nya gitu. Tetapi kita explore, tetap pikiran kita, hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita memohon perlindungan di tempat seperti ini, hanya Allah yang memberikan perlindungan dari gangguan apapun, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kita coba yuk cari. Ini memang pohon-pohon pisang. Pohon pisang ini banyak mitos ya. Di bawah sana itu
eh, danaunya, tapi saya nggak ke danau, tapi saya ke fokus ke pencarian di lokasi seputar kebunnya, karena ini kebun singkong ya. Mungkin penonton ada yang paham juga tentang kebun singkong. Mungkin explore juga saya tidak terlalu lama, karena lama-lama juga kalau emang dia nggak mau nampak ya nggak akan nampak. Sebentar juga kalau emang dia mau nampak, dia pasti nampak. Jadi kalau misalnya penonton lihat ada cahaya titik di atas, di bawah itu agak jauh, nah itu adalah danau. Ya memang di danau ini ada sedikit lampu-lampu lah, karena memang ada perumahan kan. Kita coba explore di seputarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penghuni alam gaib yang beragama Muslim, saya hadir di sini dan mudah-mudahan ada yang mau ngobrol sama saya di sini. Bolehlah, gitu kita ngobrol yuk. Kalau yang agak jauh, saya akan bantu dengan center line. Saya kira itu tadi penampakannya. Karena kalau di iniin, mungkin di kamera nggak begitu kelihatan. Tapi kalau di mata itu kelihatan ya. Itu ada putih-putih gitu. Ternyata daun pisang tuh. Jadi kalau saya bantu dengan cahaya kuning, nah itu. Permisi. Ini pohon pisangnya rimbun. Saya sedikit agak khawatir kalau daerah-daerah begini ini ular. Itu. Jangan lupa penonton ya, Ekspedisi Lorong Waktu adalah channel edukasi untuk memberikan tayangan-tayangan positif. Saya seringkali mengajak kepada penonton untuk tidak takut dengan misteri-misteri goib atau yang disebut alam goib, karena memang saya ingin mengajak untuk kawan-kawan. Kalau dibilang angker ya wajar, tempat ini angker, pohon pisang semua gelap. Ada juga tadi pemuda warga sini itu memperingatkan saya, hati-hati Pak. Saya bilang ya terima kasih. Tetap kita hargai niat baik orang untuk memberikan informasi apapun ya, informasi itu kita terima dengan baik, karena niat baik seseorang itu jangan kita remehkan. Kalaupun kita memang adalah orang yang berani, ya jangan menyombongkan diri. Saya agak maju ke depan. Kita tidak boleh menyombongkan diri, karena memang sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ke seputar sini penonton untuk melihat barangkali ada sesuatu, kan di sini ada pohon randu juga ya. Jadi yang kecil ini di kanan saya ini pohon randu, ini depan saya juga pohon randu. Ini pohon randu, ini pohon pisang seputarnya. Sengaja ya saya tambahkan dengan senter yang saya bawa untuk penonton bisa melihat lebih jelas posisi di sini. Nah ini yang saya kira tadi hantu ya. Ini juga pohon randu. Jadi pohon randu ini sebenarnya besar sekali penonton. Cuma dia udah ditebang. Dan yang ada ini adalah
pohon-pohon dahan-dahan yang baru tumbuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seperti melihat ada cahaya di ujung lorong sana, tapi hilang ya. Wallahu alam. Itu ada pohon di situ, kayaknya si pohon alpukat. Permisi. Oh, ternyata bukan penonton, tapi itu tabunan. Jadi untuk penonton ekspedisi lorong waktu, kita jangan grogi kalau di tempat ini, karena jin itu paham dengan debaran jantung kita. Jadi kalau kita berdebar jantungnya, ya biasanya karena kita tidak berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Allah akan berikan kenyamanan. Dan itu dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, ikhlas, betul-betul memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu di sini. Jadi artinya apakah makhluk goib ataukah hewan atau memang manusia sendiri itu. Sebenarnya luar biasa ini. Luar biasa. Dan karena ini danau, mungkin kalau misalnya terdengar ada suara-suara orang berbicara di kejauhan itu ya wajar, karena memang ada tempat apa sih namanya, UKM ya, wisata untuk kuliner. Jadi kadang-kadang ada tamu-tamunya berbicara, ngobrol, karena malam hari jadi agak sedikit suaranya itu jauh terdengar gitu ya, apalagi ini di alam bebas. Ya beginilah suasananya penonton ekspedisi lorong waktu. Mungkin kita bergerak lagi sedikit ya. Ini sengaja saya agak tinggikan tripodnya, jadi di atas kepala saya nih tripod ini. Kamera ada di atas kepala, jadi kalau ditundukkan begini, nah ini mungkin wajah saya tuh. Ini nggak kelihatan kali ya. Nah ini wajah saya, dan ini posisi kamera di atas tuh. Di ujung sana memang ada rumah ya, perbatasan kebun dengan danau. Yang saya keder cuma binatangnya ini. Lihat situasinya begini, terus terang saya keder dengan ini. Ini pohon nangka ya. Kawan-kawan mungkin paham mitos daripada pohon nangka. Kalau nanti ada bisa saya masuk ke kebun, saya akan masuk ke kebun. Tetapi juga saya nggak akan terlalu lama eksplor di sini. Jadi kalau memang bisa masuk, saya masuk. Yang di sebelah sini. Kalau seandainya tidak bisa masuk, mungkin saya nggak masuk. Karena terus terang saya agak keder. Jadi bukan saya takut dengan ular, tapi saya takut dipatuk ular gitu. Jadi saya takut dipatuk oleh ularnya.
Makanya kadang-kadang kalau saya agak ke bawah sedikit untuk memastikan ya, kalau saya jadi bawa senter itu dua, yang satu untuk memastikan bawah saya ini aman. Terus terang mau keder saya. Ini pemandangan juga nggak bisa jauh kawan-kawan, karena memang banyak terhalang pohon pisang. Pohon pisangnya juga luar biasa ya, tinggi-tinggi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sesekali mungkin saya explore ya seperti ini untuk mempersembahkan sebenarnya kepada penonton. Ya setahu saya untuk makhluk goib itu susah dieksplor. Saya bantu kalau misalnya gelap itu, saya bantu agak ini supaya lebih kelihatan dengan cahaya kuning. Untuk penonton bisa tahu dengan suasana ya, hanya untuk memberikan suasana kepada penonton ekspedisi lorong waktu. Saya mungkin taruh kamera di sini kalau bisa. Saya taruh. Atau pada sini deh kamera. Ini suasana kebun dan ini anteng ya, anteng sekali, anteng sekali, nikmat sekali. Tidak ada sesuatu yang menggetarkan, tidak ada sesuatu yang bikin keder, nggak ada sesuatu yang bikin grogi. Semuanya itu dengan kenikmat. Ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau kita diberikan mental yang kuat untuk penelusuran. Bersyukurlah. Bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menetapkan perlindungannya kepada saya dan juga teman-teman yang explore ya, siapapun gitu. Yang penting satu sih, jangan kita membodohi penonton itu dengan dengan tayangan yang tidak mendidik. Artinya tidak mendidik itu memberikan kepalsuan, bluffing gitu, bahwa di sini nanti ada muncul penampakan dan lain sebagainya. Kasihan ya penonton kita. Tapi kalau memang di deskripsi dijelaskan bahwa ini konten adalah konten fiktif, artinya fiktif itu hantunya fiktif dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Jadi nanti kalaupun monetis dapat duitnya halal
itu. Karena tipis sekali ya kehalalan itu, karena halal itu menyangkut ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah tidak ridho dengan sesuatu yang kita sembunyikan, kita tidak jelaskan kepada penonton, lalu kita nikmati hasilnya, ya hasilnya itu tidak baik gitu. Dan di sini memang saya meskipun lambat, barangkali penonton sedikit, buat saya tetap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya memberikan tayangan itu bukan untuk sekedar hiburan, tetapi bagaimana tayangan ini mampu mendidik teman-teman penonton ekspedisi lorong waktu menjadi orang yang memiliki mental yang kuat. Tapi mental yang kuat itu didasari dengan yakin dengan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak tempat begini kan, kalau seandainya goibnya mau muncul, ya dia akan muncul. Dan bahkan saya tidak akan membaca tentang mantra-mantra Assalamualaikum ya, seperti yang dibaca oleh orang-orang, karena buat saya maaf sekali, jangan tersinggung dan jangan marah juga, mudah-mudahan ya tidak marah. Jin itu kalau dia mau muncul, dia pasti muncul. Karena saya mengalami, jadi saya bukan explore ini bukan berdasarkan explore saja, tapi real dari pengalaman saya, dari umur saya belasan tahun. Bagaimana saya ketemu jin pertama kali, bagaimana saya melakukan ritual, kalau orang dulu itu namanya tapa, ritual-ritual yang saya lakukan, akhirnya terjadi penampakan, dan penampakan itu nyata di depan saya. Saya mau bilang itu halusinasi saya, tapi saya mengalami sesuatu hal yang luar biasa gitu. Tempatnya ya kalau ini mungkin kebun ya, saya itu udah ada di dalam goa, kemudian di batu karang di pinggir laut, terus kemudian di gunung-gunung dan lain sebagainya. Ya memang ada tujuan waktu itu, nantilah saya ceritakan tentang sampai saya bisa mengalami, artinya bersentuhan dengan metafisik, dengan makhluk-makhluk goib itu bukan sekarang baru saya lakukan, tidak, tapi pada saat umur saya belasan tahun. Sekarang usia saya sebentar lagi nih itu menginjak 52 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar ya untuk bisa merasakan dimensi, bisa masuk dalam dimensinya. Itu bukan satu hal yang sebentar. Tapi tetap saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas anugerahnya, sehingga saya diberikan mental yang alhamdulillah, kalau terhadap makhluk Allah yang namanya jin itu nggak grogi lagi gitu. Pun kalau di sini ada, saya bilang tadi, dia pasti nongol. Tapi begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka akan kabur. Jadi prinsipnya begini kawan-kawan, ini kan tentang akidah. Kalau kita dengan manusia, kalau akidahnya berbeda, kira-kira pada saat kita mengucapkan itu mereka jenuh nggak? Mereka enggan nggak? Mereka lari nggak? Pasti lari, karena beda akidah kan gitu. Jadi prinsipnya karena beda akidah itu tadi, saya dengan jin-jin yang non muslim, ya karena beda akidah. Jadi pada saat saya mengucapkan salam pun mereka udah nggak mau. Pada saat saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya membaca selawat, ya mereka nggak akan mau gitu. Jadi intinya perdalam syahadatnya. Yuk kita lanjut. Mungkin ada yang nongol, ternyata tidak. Ya begitulah teman-teman, ekspedisi lorong waktu di tempat ini saya tutup saja, karena buat saya explore itu bukan percuma. Mental saya memang sudah terdidik dari umur belasan tahun seperti saya ceritakan tadi. Jadi sesuatu hal tentang alam gaib itu bukan sesuatu yang buat saya itu wah lagi. Jadi sudah biasa. Makanya kalau saya lihat orang explore di aplikasi apapun ya saya hanya nonton saja sebagai hiburan.
orang berhalusinasi atau mengatakan A, B, C, D dan lain sebagainya, ya saya diam saja. Saya juga kadang-kadang tidak berkomentar karena saya tidak mau merusak suasana juga ya, karena memang bergantung daripada niatan masing-masing, dan saya tetap hargai explore mereka karena bagaimanapun usaha itu yang mereka lakukan. Tetapi saya tetap mengajak kepada kawan-kawan semuanya, ekspedisi lorong waktu, explore dari channel YouTube sendiri ataupun di aplikasi lain, kita berikanlah edukasi positif kepada penonton, memberikan pelajaran yang baik kepada penonton agar penonton paham, agar penonton mengerti tentang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tentang risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita nggak perlu takut dengan makhluk yang namanya jin. Justru mereka ingin berlindung kepada kita. Mereka ingin bertanya sebenarnya tentang Islam. Karena banyak yang saya alami sendiri, bagaimana mereka ingin mengetahui. Kalau manusia dengan manusia, ada ustadz dan lain sebagainya, bisa menjelaskan langsung kepada manusianya, maka alhamdulillah kalau dia masuk dalam golongan muslim gitu. Lalu kemudian untuk para jin ini bagaimana gitu? Kan hanya orang-orang tertentu. Kalaupun dia belajar dari melihat saja, dia tetap bingung untuk bertanya bagaimana gitu. Terus kemudian mereka juga cenderung menyelidiki bagaimana kehidupan manusia yang akan diikuti oleh mereka gitu. Itu kalau jin-jin yang muslim dan ingin betul-betul ingin memperbaiki keadaannya, menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan seluruh sekalian alam dan Tuhan bagi mereka, dan mereka juga ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kan ada orang-orang tertentu yang mungkin Allah berikan kelebihan untuk bisa berdialog dengan mereka, maka akan memberikan penjelasan kepada mereka tentang bagaimana berakidah, tentang bagaimana mengerjakan sholat yang baik, tentang bagaimana mengerjakan amal-amal soleh yang baik. Meskipun saya bukan seorang ustadz, meskipun saya bukan orang yang pandai dalam ilmu agama, tapi saya hanya berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu, dan saya memohon pertolongan dan selalu meminta petunjuk dari Allah agar saya jangan sampai salah dalam melangkah karena ketidaktahuan saya. Makanya saya harus berhati-hati sekali. Jadi apa yang saya pahami itu saja yang saya beritahukan kepada kawan-kawan dan kepada mereka dari luar alam lain ya. Terima kasih untuk menonton ekspedisi lorong waktu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kealpaan saya, dari kefakiran saya, dari ketidaktahuan saya, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan apabila ada kebaikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, Babe Ahmad Taufik, ekspedisi lorong waktu cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut.